Hai semua, balik lagi di review Hahihi, yang penting happy sama aku Selin. Nah, kalian pasti tahu kan gaming headphone yang lagi ngetrend dan sampai sekarang masih ngetrend ya. Dari beberapa tahun yang lalu ada telinga kucingnya gini, lucu-lucu dan bisa nyala. Nah, ini kan harganya lumayan mahal ya. Produk lokal ada yang keluarin dengan harga cuma 1/10 dari yang ini. Dan ini dia Game-Man GH1100 Cat Ear dan GMH 200. Biasanya Game-Man itu kalau keluaran barang itu kan identiknya dengan yang garang-garang gitu ya, apalagi fontnya tuh khas banget nih logonya. Dan biasanya ada tulisan, nah ini dia, Born for Winner di packagingnya. Tapi kali ini packagingnya itu udah cute banget, dari warnanya aja tuh soft pink, kayak hatiku yang soft bagi Hello Kitty. Oke, langsung aja kita unboxing dari headsetnya dulu. Pas dibuka boxnya, kita langsung dapat satu unit headset GH1100 yang ada cat ear-nya. Nah, selain itu, di dalamnya juga kita dapat kertas garansi dan kertas petunjuk. To the point ya, produknya nggak pakai kode-kode kayak cewek. Nah, headset ini tuh dapat dua colokan. Yang satu ini ada jack 3,5 mm yang udah universal. Artinya dalam satu colokan ini itu udah termasuk headphone sama mic-nya juga. Dan satu colokan USB buat RGB-nya. Nah, untuk build quality kabelnya sendiri lumayan tebel ya, karena dia braided, jadi agak lentur juga kalau misalnya kita tekuk-tekuk. Untuk material headphone-nya sendiri dia kebanyakan terbuat dari plastik. Headband-nya dilapisin sama kulit dan busa juga buat yang sentuhan langsung ke kepala kita. Terus yang di atasnya ini terbuat dari besi. Nah, kalau buat cat ear-nya sendiri dia terbuat dari silikon, jadi udah pasti nggak bisa nyala-nyala ya, karena dia nggak ada kabelnya. Untuk mic-nya dia terbuat dari plastik juga, tapi udah bisa di-adjust 360 derajat, alias bisa diputar ke arah mana aja. Nggak kayak hubunganku sama dia yang nggak bisa diarahin kemana-mana. Untuk berat headphone-nya sendiri, dia ada di 297 gram. Cuman 300 gram kurang dikit ya, standar lah untuk headphone wire. driver dari Game-Man GH1100 Cat Ear ini 50 mm. Dan capsnya sendiri bentuknya tuh bulat, dilapisin sama bahan kayak kulit gitu. Kalau di kepala aku sih ini lumayan gede ya drivernya, jadi belakangnya ini agak terasa kosong gitu. Cuman plusnya, jadi kalau dipakai lama itu nggak panas dan nggak keringetan aja kupingnya. Headphone ini sistemnya plug and play, jadi buat kalian cewek-cewek yang nggak mau ribet buat setup, nah kalian bisa langsung aja colokin, terus pakai aja buat main game PC atau mobile kalau kalian handphonenya masih ada jack 3,5 mm atau punya jack konektor. Untuk RGB-nya, berhubung headphone ini nggak ada drivernya, jadi cuma ada satu opsi aja buat warna RGB-nya, yaitu warna-warni kayak pelangi gini, seperti dia yang mewarnai hari-hariku. Setelah aku coba pakai headphone ini buat main game selama 2-3 jam, emang ini headphone-nya nggak panas ya di kuping, cuman clamp force-nya ini lumayan kenceng. Jadi buat kalian yang gampang pusing-pusing, kalau pakai headphone ini pasti setelah 2-3 jam itu langsung mulai kerasa sakit kepala. Untuk Game-Man GH1100 Cat Ear ini udah ada volume wheel-nya, jadi tinggal scroll ke atas dan bawah buat gedein atau kecilin volumenya. Sayangnya, headphone Game-Man GH1100 Cat Ear ini belum ada tombol mute mic-nya. Mungkin bagi sebagian orang tombol mute mic itu nggak penting ya, tapi buatku itu lumayan penting. Soalnya kadang kita males on mic, atau aku lagi main terus dipanggil Mas Dika, atau ya ada teammate yang nyebelin dan kita pengen ngatain aja gitu. Nah, buat kalian yang main game di PC, kalian bisa ngakalin pakai push to talk. Tapi kalau misalnya mainnya kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, atau COD Mobile bahkan, itu ribet ya kalau harus misalnya kita on mic off mic terus-terusan. Yang kalian denger sekarang ini adalah kualitas mic dari Game-Man GH1100 Cat Ear. Berhubung sekarang aku nggak bisa denger, jadi kalian bisa komen di kolom komentar kualitas suaranya bagus apa enggak untuk harga di bawah 300.000. Kalau untuk kualitas suara dari headphone-nya sendiri sih standar ya di harga segini, karena dia dominannya di bass. Kalau buat dipakai dengerin musik. Tapi kalau buat denger step, bass gede itu enak, jadi jelas, lebih imersif denger suara step orang. Jadi headphone ini mungkin lebih cocok buat kalian yang sukanya main FPS, karena suara bom, suara tembakan, suara detak jantung musuh mungkin ya,
kedengeran jauh lebih jelas. Nah, yang unik dari Game headphone cat ear ini Adalah dia ini scroll wheel-nya ternyata kalau ke atas itu buat ngecilin volume, sedangkan ke bawah buat gedein volume. Jadi kebalik, jangan sampai kalian salah scroll. Terakhir sebelum kita bahas soal mic-nya, headphone Game GH1100 cat ear ini dibanderol dengan harga 292.000. Tapi Game sekarang lagi ada promo dan harga headphone ini jadi tinggal 144.000 aja. Selain keluarin headphone yang unyu-unyu ini, Game juga kalian keluarin mic yang serba pink. Kalau dari gambarnya sih ini di lehernya sampai ujungnya pun dia warnanya pink. Langsung aja kita unboxing mic-nya. Nah, sama kayak headphone-nya, packaging-nya ini pas dibuka tuh to the point banget ya. Langsung produknya dan kertas garansi aja di dalamnya. Nah, sesuai gambar yang ada di packagingnya, ini semua kompartemen mic-nya emang ternyata warna pink. Lucu banget ya. Kecuali si kabelnya ini. Untuk kabelnya sama kayak headphone-nya, dia braided jadi lentur dan lebih tahan lama. Di samping mic-nya dia ada tombol on off buat mic-nya, dan di kepala mic-nya ini dia ada tombol buat mute dan unmute mic-nya. Berhubung gak ada keterangan sama sekali atau buku manual di dalam boxnya, jadi harusnya mic ini juga plug and play sama kayak headphone-nya. Cocok nih buat cewek-cewek yang baru terjun ke dunia streaming, terus pengen punya setup pink serba lucu. bisa pakai Game H200 ini. Oke, jadi sekarang kita langsung aja coba colokin si mic-nya ini ke salah satu laptop yang lagi ada di studio. Nah, oke, dia langsung installing sendiri dan kita klik tombol on off-nya. Ternyata tombol on off-nya ini buat ganti warna RGB-nya. Dia ada beberapa opsi warna kayak pelangi sama kayak headsetnya. Cuman bedanya kalau headsetnya dia ganti sendiri warnanya. Kalau ini kita bisa ganti-ganti pakai tombol on off-nya ini dan bisa dimatiin juga. Kalau untuk tombol mute dan unmute-nya sendiri dia ada di ujung mic-nya. Lumayan aneh ya penempatannya. Soalnya kalau misalnya ada di ujung mic ini kan berarti harusnya ada suara gesrek-gesrek begitu kita mau mute sama unmute. Tapi kita langsung coba aja untuk kualitas suara dari mic-nya. Oke, jadi ini dia kualitas suara dari mic Game H200 yang warna pink. Kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar untuk harga sama kurang lebih kayak headphone-nya, kualitas suaranya seperti apa. Dan sekarang kita mau buktiin tadi suara gesrek-gesrek ini ada apa enggak. Jadi coba aja aku mute dulu buat mic-nya. Ini aku unmute lagi mic-nya. Tapi mic ini enak banget kalau misalnya kalian pakai buat streaming. Soalnya lehernya udah bisa diputer-puter ke segala arah. Terus nambah keestetikan juga karena serba pink warnanya. Selain itu juga kita bisa atur dekat jauhnya suara kita. Kalau misalnya kita pakai mic eksternal kayak gini dibandingin mic bawaan dari headphone. Karena kita bisa cobain ASMR jadinya. Untuk mic-nya ini dia harganya di 229.000 dan sama kayak gaming headset cat ear-nya ini. Game lagi adain promo. Dan untuk mic-nya jadi tinggal 150.000 kurang 1 perak. Kesimpulan dari aku, kalau misalnya kalian lagi on budget dan kalian pengen mempercantik setup kalian lah supaya pinky-pinky gitu, kalian bisa banget pakai kedua barang dari Game ini. Kalau dari aku sih saran buat Game, kenapa nggak dua barang ini dibikin jadi bundling atau bahkan nambah lagi keyboard supaya sama-sama pink semua. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja review Hahihi sama aku hari ini. Semoga bisa menjadi racun kalian barang-barang ini dan menambah populasi streamer cewek juga. Sampai jumpa di review Hahihi selanjutnya. Dadah!